Halo, perkenalkan nama saya Evriliana Ari dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Sanata Dharma dengan NIM 221114014. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya pahami tentang bimbingan kelompok. Yang pertama, bimbingan kelompok adalah salah satu teknik dalam bimbingan konseling untuk memberikan bantuan untuk peserta didik atau siswa yang dilakukan oleh guru BK atau konselor melalui kegiatan kelompok yang dapat berguna untuk mencegah berkembangnya masalah-masalah yang dihadapi anak. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang manfaat bimbingan kelompok juga yang saya pahami juga tentang mata kuliah ini. Menurut saya yang pertama, manfaat bimbingan kelompok yang pertama memungkinkan adanya layanan untuk semua konseli. Konseli dilatih menghadapi tugas atau masalah bersama. Yang ketiga, konseli didorong untuk mengemukakan pendapat dan menghargai pendapat orang lain. Lalu saya juga akan menyebutkan tujuan bimbingan kelompok. Menurut saya, tujuan bimbingan kelompok itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan umum, yaitu berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi peserta layanan. Yang kedua, tujuan bimbingan kelompok ini yang khusus itu seperti untuk membahas topik-topik tertentu yang mengandung permasalahan aktual atau hangat dan menjadi perhatian siswa. Selanjutnya saya akan menyebutkan karakteristik bimbingan kelompok. Yang pertama, masalah yang dihadapi relatif sama. Jadi dengan ada mata kuliah bimbingan kelompok ini tuh kebanyakan siswa bisa berinteraksi karena mereka tuh mempunyai masalah yang sama gitu. Masalah yang sama atau tujuan yang sama. Jadi mereka akan berinteraksi dan mencoba untuk memecahkan masalahnya mereka sendiri-sendiri melalui kelompok itu. Terus yang kedua, konseli bersedia dilayani secara kelompok. Yang ketiga, umumnya merupakan upaya preventif. Yang keempat, bimbingan individu melalui prosedur kelompok. Yang kelima, bimbingan kelompok memanfaatkan dinamika kelompok. Yang keenam, konseli diharapkan dapat mengembangkan diri ke arah penyelesaian masalah. Terus saya juga akan menyebutkan keuntungan kelompok. Keuntungan dari adanya mata kuliah bimbingan kelompok ini itu yang pertama, anak yang mempunyai masalah dapat mengenali dirinya sendiri melalui teman-teman kelompoknya. Lalu anak juga dapat membandingkan potensi dirinya dengan yang lain, dengan dibantu anak yang lain dalam menemukan dirinya sendiri dan sebaliknya. Yang kedua, sikap-sikap positif anak dapat dikembangkan seperti toleransi, saling menghargai, kerjasama, tanggung jawab, disiplin, kreatif, dan sikap-sikap kelompok lainnya. Yang ketiga dan yang terakhir, dapat dihilangkan beban-beban moral seperti malu, penakut, dan sifat-sifat egoistis, agresif, manja, dan sebagainya. Oke. Itu menurut saya seberapa paham saya tentang mata kuliah bimbingan kelompok ini. Lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan seberapa penting tentang pengantar bimbingan kelompok. Menurut saya ini penting ya, karena dari pengantar bimbingan kelompok ini anak didik dapat mengenal dirinya sendiri melalui teman-temannya dan juga dapat melatih siswa untuk mendapat hidup secara berkelompok dan menumbuhkan kerjasama antara siswa dalam mengatasi masalah. Jadi sebenarnya tuh
pengantar bimbingan kelompok ini tuh sangat penting menurut saya, karena dari situ juga kita dapat melatih siswa untuk dia tuh bisa ini apa namanya, bisa untuk memecahkan masalahnya sendiri dengan bantuan teman-teman kelompok yang memiliki masalah yang sama dengan dia gitu. Itu menurut saya seberapa penting pengantar bimbingan kelompok ini, maksud saya mata kuliah kelompok ini, bimbingan kelompok ini. Dan yang terakhir, saya akan merefleksikan tentang materi ini. Setelah saya mempelajari mata kuliah ini atau materi ini, saya menjadi sadar bahwa teknik konseling ini berguna bagi saya, karena dari mata kuliah ini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa teknik ini sebenarnya sangat penting untuk kita semua, karena secara sadar maupun tidak sadar kehidupan kita juga tidak jauh dari masyarakat, dan pastinya itu sangat membutuhkan pelajaran di mana cara kita hidup dalam berkelompok, berkomunikasi dengan kelompok, bertukar pikiran dengan kelompok, dan yang terakhir kita dapat mengerti diri kita sendiri dan potensi yang kita miliki melalui kelompok itu. Jadi refleksi saya kali ini itu bahwa saya sadar bahwa mata kuliah pengantar bimbingan kelompok ini itu sangat penting bagi kita semua, karena secara sadar dan tidak sadar itu kita tuh hidup dalam masyarakat, dan itu pasti akan sangat berguna sih. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah pengucapan atau salah penyebutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.